semua, perkenalkan nama saya Emi Osmanti Sembiring, NPM 2175348, Prodi Manajemen Informatika. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, di mana tugas tersebut yang berjudulkan RP Positioning dan Packet Sniffing atau Using CAN and Able to Telnet Server. Nah, di sini langsung aja ya, di bagian ini pertama-tama kita harus tahu apa fungsi dari sniffing dan juga apa itu poisoning. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu fungsi sniffing, di mana fungsi sniffing yaitu mengambil informasi rahasia seperti password. Sniffing ini juga bisa memonitoring setiap komunikasi data yang terjadi pada jaringan internet, baik itu protokol HTTP, TLS, ARP, DNS, dan lain-lain. Lalu berikutnya kita masuk ke bagian ARP positioning, mana ARP positioning ini merupakan serangan yang mengirimkan paket ARP palsu atau paket ARP yang sudah dimodifikasi. Dan pada positioning ini memiliki fungsi, yaitu untuk membatasi koneksi pengguna. Nah, langsung aja ke bagian praktikumnya, dimana di sini kita harus menyiapkan mikrotik, client sniffing, dan juga Windows 10. Nah, langsung aja kita ke di sini. Sebelumnya saya sudah buka ya di bagian mikrotik, client sniffing, dan juga Windows 10. Oke, di sini kita start terlebih dahulu di bagian mikrotiknya. Kita tunggu sebentar. Oke, maka dia nah, tampilannya seperti ini. Kita disuruh loading, tunggu sebentar ya, loading, masih loading. Nah, maka kita login. Di sini saya menggunakan filenya admin. Lalu passwordnya saya Bodemia. Oke, sudah tampil ke bagian protik. Lalu kita cek IP address printnya. Nah, di sini dia sudah menggunakan IP address-nya 192.168.48, di mana 48 itu merupakan angka terakhir dari NPM saya. Lalu kita buka langsung pada sniffing. Kita start. Tunggu sebentar. Lalu di sini Oke. Sniffing pada klien. Oke, kita cek pada CMD. Nah, kita ubah dulu terlebih dahulu di bagian connection-nya, lalu properti. Nah, di sini ada protokol, dan di sini saya menggunakan 192.168.48.254 pada bagian IP address-nya, dan subnet mask-nya itu 2550, lalu default gateway-nya 168.481. Nah, di sini apa kita lihat, lalu kita oke kan aja. Oke. Close kan. Lalu kita masuk di bagian Windows 10, kita startkan aja.
Ya, tunggu sebentar ya, saya rapiin dulu. Oke, setelah itu kita masuk ke Windows 10. Tunggu login terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, tunggu kita masuk dulu. Oke, kita cek dulu di networknya. Lalu kita change. Lalu di sini properti, lalu kita lihat bagian network. Nah, di sini saya ubah ya. Jadi 100 saja. Ya, 100 saja. Lalu oke. Sudah. Cancel. Oke. Sudah, lalu selanjutnya kita ke bagian setting apa ya? Bagian sini. Tunggu. Nah, di bagian client living kita coba klik CMD. Ini ya agak lelet. Lalu di sini kita coba IP config. Nah, di sini sudah ada IP address-nya, di mana IP address-nya 192.168.48, lalu kita pingkan lagi 148.100 seperti yang tadi. Lalu oke, di sini sudah reply apa atau dibilang sudah berjalan. Lalu ping 192.168.1. Oke, coba satu. Di sini juga sudah berjalan. Lalu kita ke Windows 10. Bagi Windows 10 kita CMD dulu, lalu IP config. Oke, di sini sudah ada IP address dan juga subnet masknya. Kita coba ping 198.48. Coba lihat dulu 48254. Oke, kita lagi 48254. Oke, kita lihat di sini juga sudah berjalan, lalu ping kembali ke 192.168.48.1. Kita coba ping. Oke, di sini juga sudah jalan. Bentar. Close dulu. Kalau kita masuk ke CAN-nya, close configure dulu. Sebelumnya di sini ada optionnya yang sudah tercentang, tapi kita harus mencentang optionnya itu, lalu kita oke kan. Lalu bagian sniffer. Di sini sebelumnya sudah ada ya saya buat, tapi saya buat ulang, yaitu dengan klik tambah. Kita jalan dulu, start, lalu klik bagian tambah ini, lalu di sini kita okekan aja langsung yang tadi. Lalu nah, di sini sudah kedetek IP server dan juga IP kliennya. Lalu, nah di sini dapat kita lihat sudah ada. Terus selanjutnya tunggu ke RP dulu. Di sini kita lihat kita klik di bagian IP servernya, lalu playnya kita okekan. Nah, sudah statusnya sudah ada.
Lalu kita coba start. Nah, dia sudah jalan, dia sudah berstatuskan questioning. Dan berikutnya kita coba sudah questioning. Oke. Yes, dulu. Ke lain dulu kita. Lalu kita klik di bagian putihnya. Di sini coba kita klik konfigurnya 192.168.1. Lalu jangan lupa untuk conditionnya other, lalu open. Nah, di sini sudah ada login. Kita coba untuk login. Dimana tadi loginnya saya menggunakan admin dan juga passwordnya saya menggunakan Emilia. Oke, sudah bisa login nih. Sudah bisa login. Oke. Di sini sudah bisa login. Lalu selanjutnya ke mana? Kita lihat di bagian ininya. Coba tunggu password kita lihat. Lalu kita kode. Potongan 3. Nah, di sini tadi yang kita buka pada 10.02 yang barusan kita buka. Lalu pergi ke sini, kita cek dulu view. Nah, di sini sudah ada ya. Tadinya kan saya menggunakan password Emia. Nah, kita lihat usernya. Ya, usernya juga admin sudah kedetek user dan juga passwordnya. Nah, ini. Oke, sudah bisa. Lalu kita coba lagi di bagian putih configure 108, lalu 48 1 dan other, kita coba open. Nah, kita coba login lagi. Tunggu sebentar ya. Nah, sudah bisa. Admin, lalu passwordnya ini ya. Nah, di sini juga sudah login di bagian mikrotiknya. Oke, sudah bisa. Baiklah, sekian dari saya untuk praktikum mata kuliah keamanan sistem informasi ini. Di sini tadi sudah kita lihat bahwa username yang kita gunakan dan juga passwordnya yang kita gunakan sudah bisa dilihat. Jadi kesimpulannya yaitu setelah kita melakukan sniffing pada IP client yang kita gunakan, kita dapat melihat aktivitas klien tersebut dan di mana klien itu sedang mengakses telnet mikrotik dan kita dapat melihat username dan password telnet kliennya. Dan sama seperti yang tadi saya lakukan, kita telah melihat username dan juga passwordnya. Oke, berarti praktikum kita sudah berhasil. Pada praktikum ini saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih.